Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni. NIM 2111010300018. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan penataan sarana dan prasarana pendidikan. Penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang, beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Penyimpanan sarana dan prasarana sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan sekolah baik berasal dari sekolah, instansi lain, atau diperoleh oleh bantuan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya terdapat beberapa aspek yang ada dalam penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Aspek-aspek penyimpanan ada dua, yaitu yang pertama aspek fisik dan yang kedua aspek administratif. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang yang berasal dari pengadaan. Aspek ini biasa disebut gudang yang dapat dibedakan menjadi satu, gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau persediaan. 2. Gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkan. 3. Gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit satuan kerja yang membutuhkan. Dan 4. Gudang pemakai, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Aspek administratif adalah hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan, seperti bendaharawan kepala gudang, urusan tata usaha, urusan penerimaan, urusan penyimpanan, dan pemeliharaan, urusan pengeluaran. Adapun prosedur dan tata cara penyimpanan barang adalah: pertama, penerimaan. Hal-hal yang dilakukan dalam penerimaan barang ialah: A. Menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. B. Memeriksa barang yang diterima baik fisik maupun kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikan. Dan C. Membuat cerita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. Kedua, penyimpanan barang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah: A. Meneliti barang-barang yang akan disimpan. B. Menyiapkan barang-barang tersebut berdasarkan pengelompokan tertentu atau harga. C. Mencatat barang tersebut ke dalam buku penerimaan, kartu barang, dan kartu stok. D. Membuat denah lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan secara tepat. Dan E. Pengeluaran barang dilakukan berdasarkan surat perintah mengeluarkan barang SPMB. Jadi penyimpanan perlengkapan sekolah yang baik akan menunjang penggunaan perlengkapan yang lancar. Penyimpanan perlengkapan sekolah harus menggunakan sistem tertentu agar pada saat warga sekolah akan menggunakan barang tersebut akan mudah untuk menemukan kembali. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penataan sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan sumber utama yang memerlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses-proses belajar di sekolah. Secara fisik, sarana dan prasarana harus menjamin adanya kondisi yang higienik dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar. Hampir dari separuh waktunya siswa-siswa bekerja, belajar, dan bermain di sekolah. Karena itu, lingkungan sekolah sarana dan prasarana harus aman, sehat, dan menimbulkan persepsi positif bagi siswa-siswanya. Ada beberapa teknis yang berkenaan dengan bagaimana menata sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, tata ruang dan bangunan sekolah. Dalam mengatur ruang yang dibangun bagi suatu lembaga pendidikan atau sekolah, hendaknya dipertimbangkan hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya.
Hubungan antara ruang-ruang yang dibutuhkan dengan pengaturan letaknya tergantung kepada kurikulum yang berlaku dan tentu saja ini akan memberikan pengaruh terhadap penyusunan jadwal pelajaran. Kedua, penataan perabot sekolah. Tata perabot sekolah mencakup pengaturan barang-barang yang dipergunakan oleh sekolah, sehingga menimbulkan kesan kontribusi yang baik pada kegiatan pendidikan. Dalam mengatur perabot sekolah, hendaknya diperhatikan macam dan bentuk perabot itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.